Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memberikan hati yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita mau menyiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Amin. Dengan bangkit berdiri kita mau mengakui pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dengan respon Soria. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari kita bersorak bagi Tuhan karena Tuhan telah memberikan sukacita surgawi. Menguatkan kita, menopang kita di dalam keadaan apapun. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita Tuhan, cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan patah semangatku, takkan hilang takkan kekuatanku. hilang kekuatanku. Oh haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Mau bersorak bagimu, sebab sukacita surga nyata surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Dia sangat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya, Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu selamanya.
sukacitaku, kekuatanku, harapku menyembahmu, pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa. Kuasa-Mu nyata di hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Yesus. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Terima kasih Yesus. Kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, Kau penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, nyata di hidupku. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu kami mau percaya kepadamu. Oh, sebab tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu kami mau percaya kepadamu. Sebab itu percaya padamu. Kami mau percaya Engkau Yesus. Percaya padamu. Siang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pada hari ini akan membagikan apa yang menjadi kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Sampai pagi ini saya bersyukur di mana kita semua tetap dikaruniakan kesehatan, hingga saya boleh duduk di tempat ini men-sharingkan setiap kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga. Sebulan yang lalu, setelah saya mendengar kabar bahwa anak saya yang ada di Medan, waktu itu dia badannya kurang enak badan dan demam. Kemudian saya katakan coba minum obat. Sampai saya tunggu esok harinya dia masih belum sembuh. Saya pikir ini tidak boleh dibiarkan lama-lama,
Kemudian kami mengambil inisiatif supaya anak kami harus isolasi mandiri untuk menjumpai dokter. Kemudian malamnya ada timbul satu keresahan di dalam diri kami karena saya berpikir kita sudah berinteraksi dengan anak saya yang terpapar COVID. Saat itu saya lagi suruh anak saya untuk pergi PCR supaya memastikan apakah dia terkena COVID atau hanya sekedar demam biasa. Kemudian anak saya pergi untuk swab dan PCR. Sambil menunggu hasilnya esok hari, ternyata dia terpapar positif COVID. Terus terang waktu itu saya merasa sedih dan saya merasa khawatir. Diri saya itu kekurangan saya. Setiap mendengar masalah selalu ada timbul kekhawatiran di dalam diri saya. Lalu kami berpikir karena anak kami udah ada berinteraksi dengan kami, tiba-tiba timbul satu pemikiran bahwa kita sekeluarga pun harus diswab. Waktu itu saya masih enggan karena saya merasa diri saya tidak apa-apa, cuma memang anak saya yang paling kecil, Wesley, dia ada sedikit meriang, demam, dan dia ada flu ya. Saya hanya merasakan karena badan saya pegal, saya berpikir itu karena saya kecapekan saja berolahraga, itu pikiran saya. Saya masih enggan untuk pergi swab, tetapi anak saya yang ada di Jakarta, Kristi, dia menelepon, katanya, "Ma, lebih bagus pergi untuk swab, lebih aman karena kalau lebih tahu duluan itu lebih bagus daripada nantinya udah agak membahayakan." Kemudian dengan berat hati saya dan keluarga pergi ke rumah sakit untuk swab. Waktu itu sebelum berangkat saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, berikanlah yang terbaik." Maksudnya yang terbaik itu adalah pasti hasil yang negatif. Saya berdoa, "Tuhan, beri saya kekuatan dan keluarga agar kami memiliki hasil yang terbaik." Kemudian kami sekeluarga semua kami berangkat ke rumah sakit jam 10. Kemudian setelah menjelang 15 menit kami dipanggil. Waktu itu terus terang jantung saya itu seperti gimana ya, berdebar sekali ya, sampai saya berasa ada keringat dingin keluar dari tubuh saya. Tetapi satu pegangan saya tetap katakan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kami pasti akan baik-baik saja dan hasilnya pasti akan negatif. Itu pemikiran saya. Saya sendiri menghibur diri saya. Akhirnya suster memanggil kami dan kami ditunjukkan hasil swab kami. Ternyata swab yang kami terima semuanya bergaris 2, yang artinya positif. Hanya suami aja yang negatif. Saat itu saya tidak karuan, pikiran saya waktu itu seperti badan saya lemas semuanya. Tapi saya berusaha untuk kuat. Saya berusaha untuk terus bangkit waktu itu. Kemudian kami kembali ke rumah sekitar hampir jam 10 lewat, hampir jam 11 ya. Kami sampai ke rumah. Kemudian saya berusaha untuk tenang. Terus terang waktu itu tidak bisa tenang di dalam hati saya, karena saya terus memikirkan hal-hal yang apa yang akan terjadi waktu itu. Saya masih pusing dan masih bingung dengan keadaan kami. Karena suami tidak terpapar, makanya saat itu saya suruh dia pindah untuk tidur di ruangan lain waktu itu. Saya mau bilang ke saudara-saudari, waktu itu saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Di pikiran saya, satu teringat anak saya yang masih ada di Medan, yang sudah positif terpapar, dan kami yang ada di tempat ini. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Mau isolasi mandiri di rumah, saya takut keluarga yang tidak terpapar atau pegawai-pegawai di dalam rumah nantinya akan terpapar juga, karena penyakit ini begitu mudah menular ya. Saya bingung
dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalan yang terbaik. Akhirnya anak saya bilang, yang di Medan, Kelvin, dia bilang saya sudah datang akan menjemput mama dan keluarga yang terpapar. Saya udah di dalam perjalanan dan saya tidak bisa lama-lama nantinya di dalam rumah katanya, karena dia juga takut nanti terpapar untuk orang-orang yang ada di dalam rumah. Dia suruh kami siap-siap. Terus terang waktu itu saya kacau. Sampai untuk mengambil barang-barang yang keperluan kami saja saya susah waktu itu. Ya, tapi saya berusaha untuk terus kuat dan kemudian saya mantapkan diri untuk terus mengambil keputusan yang nantinya akan kami ambil untuk isolasi mandiri di Medan. Saya tetap meminta pertolongan daripada Tuhan agar Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik untuk kami. Akhirnya sesudah sekitar setengah jam lebih kami perjalanan, anak saya yang di Jakarta telepon, katanya, "Mama, saya sudah bookingkan tempat isoman selama 6 hari." Sampai di sana dan saya memutuskan untuk cari dokter yang sudah ditunjukkan oleh Sukar. Kemudian sampailah kami di tempat tujuan. Sesudah kami check-in dan masuk ke dalam tempat isoman, itu membuat hati saya sedikit lega ya. Beberapa hari terus kami isolasi mandiri di tempat sana, kami berusaha untuk sembuh, terus sembuh. Apapun kami lakukan apa yang dikata orang ya. Mereka suruh kami harus makan ini, makan itu, vitamin yang banyak, olahraga, buah, makan makanan bergizi, kami lakukan semuanya. Tiap malamnya saya tidak lupa berdoa kepada Tuhan supaya kami diberikan kekuatan dan diberikan kesembuhan. Berjalannya waktu isolasi sampai hari yang ke-7, kami mau kembali PCR. Malamnya untuk esok hari kami mau PCR, kami terus berdoa. Saya lihat juga anak saya terus berdoa. Akhirnya besok pagi kami harus melalui tes PCR lagi. Dokter datang ke tempat kami. Kami sudah antusias bahwasannya kami sudah negatif. Dokter mengambil hasil PCR-nya. Sesudah esok hari, dokter mengirim hasil daripada PCR ke anak saya, Kelvin. Waktu itu Kevin melihat dan dia berkata kepada kami bahwa hasil daripada PCR kami semuanya masih positif. Hanya Kevin sendiri yang negatif. Terus terang waktu itu pikiran saya kembali kacau. Kemudian si Kevin siang harinya kembali ke rumah karena dia sudah dinyatakan negatif. Terus terang waktu itu anak saya Wesley merasa kesepian ya, karena dia hanya bersama kami aja. Akhirnya hari-hari kami jalani, kami tinggal berempat. Kami jalani seperti biasa, kami makan makanan bergizi. Wesley karena saking semangatnya ingin cepat sembuh seperti abangnya, ingin cepat negatif, sampai olahraganya itu begitu luar biasa ya. Kalau tidak salah hari yang ke-12 kami berencana untuk PCR kembali karena kami yakin nanti hasilnya akan negatif. Malam itu saya teringat sebelum hari H PCR, saya lihat Wesley berdoa kepada Tuhan. Saya juga berdoa, Tuhan berikanlah hasil yang terbaik. Itu saja doa saya. Saya ingin supaya kami semuanya sudah negatif dan dinyatakan sembuh. Kemudian sampai jam 10 malam, tiba-tiba hasil PCR-nya dikirimkan melalui WA Wesley. Kemudian Wesley baca. Saat itu yang satu hal yang membuat saya begitu sedih. Ternyata hasilnya
Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Yang negatif itu adalah saya bersama dengan adik ipar. Wesley masih positif bersama dengan mertua. Tetapi Wesley karena CT-nya udah tinggi di atas 36 lebih, saya hibur dia, saya katakan ini sudah proses kesembuhan. Ini hanya tinggal sisa-sisanya saja, ini tidak akan menular lagi, saya bilang gitu sama dia. Lu harus kuat, saya bilang gitu. Kalau tidak nanti tidak jadi, nggak bisa negatif, saya bilang. Dia kecewa, saya lihat dia agak kecewa karena dia merasa dia yang sudah melakukan begitu banyak, maksudnya makanan, vitamin, segala vitamin, buah-buahan. Terkadang kami cuma minum satu gelas, dia bisa sampai 2 gelas. Dan satu lagi yang lebih mengkhawatirkan diri saya adalah mertua saya. Sewaktu PCR yang kedua, CT-nya 28, sekian. Di PCR yang ketiga, sesudah isoman selama 12 hari lebih, CT-nya turun menjadi 26 sekian. Itu kami sudah mau check out. Saya bingung sekali waktu itu, saya tidak tahu lagi apa yang saya harus lakukan. Wesley saya tidak khawatir lagi dengan CT-nya karena udah tinggi, tetapi mertua yang saya khawatirkan. Sesudah itu saya berembuk dengan keluarga, gimana mertua harus dibawa pulang atau mau gimana lagi, saya katakan. Akhirnya kami putuskan untuk bawa mertua pergi scan torak di rumah sakit Murni Teguh. Di sana terus terang saya yang turun dengan adik ipar dan mertua. Saya melihat begitu banyak orang yang terpapar COVID di sana. Itu membuat terasa dada saya sesak ya waktu itu ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir karena kami baru negatif. Tapi puji Tuhan, setelah 1 jam kami menunggu, tiba-tiba kami berjumpa dengan Bu Su. Akhirnya saya bertemu dengan dia, kita banyak sharing. Udah itu kemudian selesai, kami pulang sampai ke rumah. Setelah saya pulang, hasil daripada scan torak daripada mertua keluar dan dikirimkan kepada kami. Ternyata hasilnya yang kami terima, daripada paru-paru daripada mama mertua itu ada kena bintik putih. Kata dokternya itu udah menengah ya katanya ya. Kemudian sampai malamnya setelah selesai semuanya, tiba-tiba kakak ipar menelepon saya. Katanya kalau saturasi mama kalau begitu rendah, dia tidak boleh dibiarkan di rumah. Dia harus dibawa ke dokter katanya. Itu masih menjadi satu beban pikiran buat saya. Kalau di dokter nantinya ke rumah sakit, siapa yang nanti akan menemani? Waktu itu saya bingung, tapi saya teringat bahwa di sana ada Bosu yang menyarankan kemarin. Saya langsung teringat bahwa Bosu bisa melakukan rekom untuk rumah sakit, karena saya tahu waktu itu rumah sakit penuh ya, waktu itu ya full semuanya. Jadi orang yang mau masuk rumah sakit itu harus antri begitu panjang. Bahkan saya ada dengar sampai terkadang ada yang sampai terlambat ya pertolongannya ya, karena keterbatasan daripada oksigen. Kekhawatiran saya belum hilang waktu itu. Kemudian saya telepon Bosu. Akhirnya pagi sekitar jam 6-an saya bangun. Saya bangunkan Kelvin, mama mertua, saya suruh siap-siap, kita harus berangkat ke rumah sakit. Timbul lagi kekhawatiran, kalau mama di dalam rumah sakit sendiri itu harus gimana, apakah dia berani atau gimana. Kemudian Bosu katakan tidak apa-apa, karena suster di sini baik-baik, semuanya akan pantau katanya. Jadi kami mengurus mama bukan hanya sampai situ saja. Kami berpikiran, oh ini mungkin jalan keluar yang terbaik. Udah. Sampai di rumah sakit, sekitar jam 8 lewat kami menunggu. Saya melihat begitu banyak sekali orang yang terpapar COVID di sana. Saya juga melihat
Ada yang membawa peti mati yang keluar, yang sudah dibungkus dengan plastik. Ada yang saya lihat yang dipasang oksigen dengan napas yang tinggal satu-satu gitu. Terus terang, saya begitu takut dan begitu khawatir waktu itu. Takut bercampur dengan kesedihan. Gimana sebetulnya keadaan di dalamnya semuanya begitu. Sampai-sampai saya memakai masker yang 2 lapis. Saya pakai face shield juga di sana dan saya memakai sarung tangan. Waktu itu saya masuk ke dalam karena tunggunya sampai begitu lama, dada saya jadi sesak. Maaf teman-teman, terkadang menjumpai saya, katakan saya begitu parno atau apa. Terus terang saya masih memiliki satu kekhawatiran. Karena saya merasakan kesulitan-kesulitan dan begitu banyak yang saya pikirkan, yang kami kehendaki, yang harus menunggu prosesnya. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini kami semua keluarga udah boleh sehat kembali. Semua adalah pertolongan daripada Tuhan. Saya mau katakan, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, jangan pernah kita lupa berdoa kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang kita memohon kepada Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan sediakan buat kita solusi, jalan keluar yang lebih baik. Dan yang kedua, mari kita belajar, jangan pernah memaksakan setiap apa yang menjadi kehendak kita kepada Tuhan. Dan waktu kita bukannya waktunya Tuhan, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Satu lagi, jangan seperti diri saya yang penuh dengan kekhawatiran. Karena dengan kekhawatiran diri saya tidak bisa berpikiran positif. Saya tidak bisa semangat melakukan apa-apa. Pikiran saya buntu. Tetapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Buang setiap apa yang menjadi kekhawatiran di dalam diri kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap cari Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Percaya Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Terima kasih untuk Tuhan, kepada Tuhan atas kebaikan yang sudah Dia berikan buat saya dan keluarga saya hingga sampai hari ini. Saudara-saudari masih melihat kami dalam keadaan sehat. Itu semua adalah pertolongan daripada Tuhan. Tetap semangat, jangan pernah khawatir, dan tetap berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita memiliki Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu, sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu, sebab itu ku percaya padamu.
Shalom, jemaat Metodis GMI Pangkalan Beranda yang saya kasihi. Senang saya dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan saya berharap jemaat sekalian dalam keadaan baik di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Saat ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang sukacita yang menyembuhkan. Mari kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi ini yang indah Tuhan sudah mempertemukan kami walaupun melalui online hingga kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk belajar sesuatu yang baru daripada Engkau yang akan menyegarkan semua kehidupan kami, iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau suka untuk berbicara kepada kami anak-anak-Mu, dan biarlah kami juga punya telinga seorang murid yang selalu mau dengar-dengaran. Kami mau duduk diam dengan baik Tuhan dan membuka hati kami yang terbaik bagi firman Tuhan ditaburkan hingga boleh berbuah atas seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita tadi saya sampaikan tentang sukacita yang menyembuhkan, itu terambil dari nats Alkitab Amsal 17 ayat 22 yang merupakan ayat yang mungkin tidak asing bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yaitu hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan saya percaya Bapak Ibu sangat familiar dengan pujian yang biasa dinyanyikan bahkan dari sekolah minggu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, benar. Lagu ini berkata hati yang gembira itu Tuhan senang. Ya, kita akan mengingat dari kata ini bahwa sebenarnya itu ada di dalam perintah Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Kalau mau dikatakan bahwa sebenarnya ayat ini terbagi dari 3 pengharapan Tuhan yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus buat kita. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, tetaplah berdoa, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi Allah ingin kita menjadi anak-anaknya yang selalu senantiasa bersukacita, gembira, senang, ya. Itu pasti, karena seperti kalau Bapak Ibu punya anak, ya, yang kita senang sebagai orang tua melihat anak-anak kita gembira, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menuliskan 3 arti kata sukacita, yaitu sukacita, suka hati, girang hati, dan kegirangan. Saya ingin membahas 3 poin sehubungan dengan tema kita tentang sukacita yang menyembuhkan, yaitu mengapa Tuhan menyuruh kita bersukacita senantiasa. Apakah mungkin? Apakah bisa kita bersukacita senantiasa? Dan yang ketiga, kegagalan dan hambatan apa yang membuat kita tidak bisa bersukacita senantiasa? Mari kita mulai dengan poin pertama, mengapa Tuhan menyuruh kita bersukacita senantiasa? Kita kembali melihat kepada nats kita di Amsal 17 ayat 22.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jelas ayat ini mengatakan hati yang gembira atau sukacita menghasilkan obat, ya, karena memberikan semangat, antusiasme, dan kemudian jika seorang bersemangat menjadi pendorong untuk berjuang dengan kehidupan ini. Ternyata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kerjasama Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, menuliskan juga tentang hati yang gembira adalah obat. Ternyata itu menghasilkan emosi positif, kegembiraan, dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling berkaitan. Ya, ini karena tubuh dan pikiran saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik, yaitu ternyata disampaikan itu meredakan respons stres kita. Rasa gembira menekan energi positif hingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Yang kedua itu ternyata hati yang gembira mengurangi rasa sakit. Ya, tertawa mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ya, yang ketiga diketemukan bahwa hati yang gembira menstimulasi organ tubuh. Ya, tertawa mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Ya, dan kemudian yang keempat bahwa dengan hati yang gembira daya tahan tubuh menjadi meningkat, selalu berpikir positif, menekan pikiran yang bersifat negatif hingga pertahanan tubuh tidak lemah. Maka tertawalah, ya. Dan suasana hati yang baik adalah sebuah kunci keberhasilan hidup, diawali dengan senyum dan tulus dari dalam hati kita. Itu yang dituliskan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Ternyata diketemukan juga di dalam tubuh kita secara psikologis, ya, ada 4 hormon kebahagiaan, yaitu pertama itu dopamin, dikenal sebagai hormon yang membuat perasaan itu menjadi baik. Biasanya orang-orang yang mengalami depresi itu kekurangan hormon ini, jadi perasaan mereka menjadi negatif, ya, lebih banyak, ya. Kemudian yang kedua, di dalam tubuh kita ternyata ada hormon endorfin, ya, dikenal sebagai pereda nyeri alami di dalam tubuh kita. Sebenarnya kita tidak perlu dengan morfin untuk bisa meningkatkan endorfin kita akan mengurangi rasa sakit dalam tubuh kita. Kemudian hormon yang ketiga itu oksitosin. Ini disebut sebagai hormon cinta. Kita merasa dicintai dan mampu berbagi cinta itu melalui hormon ini. Ya, dan yang keempat adalah serotonin. Berperan mengelola suasana hati, meningkatkan energi positif dan mengurangi energi negatif di dalam diri kita. Jadi kenapa Tuhan menyuruh kita bersukacita senantiasa? Karena hati yang gembira, sukacita menjadikan kita sehat secara tubuh, karena endorfin mengurangi rasa nyeri di dalam tubuh, secara jiwa, perasaan dan pikiran positif, secara spiritual juga mampu melakukan poin yang tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, poin pertama itu adalah bersukacitalah senantiasa. Waktu kita bisa bersukacita, kita bisa tetap berdoa dan kita bisa tetap mengucap syukur senantiasa. Nah, oleh karena itulah Tuhan menyuruh kita bersukacitalah senantiasa. Poin yang kedua, kita akan bahas ini, apakah mungkin kita bersukacita senantiasa? Ya, apalagi di tengah pandemik saat ini, ya, kita banyak kesulitan yang terjadi secara finansial, rasa ketakutan. Loh, bagaimana saya bersukacita senantiasa? Ya, senantiasa itu berbicara selalu ada sukacita. Ya, bagaimana mungkin? Ya, itu yang kita akan tanyakan, ya. Nah, tapi coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Disebutkan sukacita merupakan satu dari 9 bagian buah roh. Satu buah roh dengan 9 rasa, salah satunya adalah sukacita. Bahkan sukacita disebut yang kedua sesudah kasih. Ya, berarti sukacita itu adalah hasil hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang melalui pekerjaan Roh Kudusnya hasil buah di dalam hidup kita. Ya, nah, jadi kalau kita melekat dengan Tuhan, berarti tidak ada yang mustahil bahwa kita bisa bersukacita senantiasa karena dikerjakan oleh Roh Kudusnya. Yang kedua, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan menyimpan di dalam tubuh kita 4 hormon kebahagiaan, yaitu dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Ya, bagaimana kita memperoleh hormon-hormon itu untuk ditingkatkan di dalam tubuh kita? Ternyata waktu kita mau dopamin kita tuh mengalir dengan baik, menstimulasi dengan baik tubuh kita, cuma simple saja. Makan enak, tidur cukup, olahraga, dan meditasi. Meditasi itu adalah doa. Ya. Kemudian bagaimana endorfin itu berkembang, mengalir di dalam tubuh kita dengan baik. Ya. Ternyata melalui tertawa, mendengarkan musik, makan coklat, dan nonton film. Ya. Kemudian hormon oksitosin hanya melalui berpelukan, berbagi cerita, main dengan hewan peliharaan, atau melakukan kebaikan. Dan serotonin, hormon serotonin, itu hanya dengan melalui kita berjemur di bawah matahari, melihat pemandangan, jalan-jalan, berdoa, dan beribadah. Maka kalau kita lihat dari bagian ini, 4 hormon kebahagiaan ini sebagian besar kita peroleh dengan cara yang sangat sederhana. Bukan karena ditentukan kita punya uang atau tidak, ya, kita punya uang banyak atau tidak, tetapi bagaimana kita memiliki kedisiplinan dalam mengelola diri dan bagaimana menikmati kehidupan. Ya, oleh karena itu mari, ternyata jawabannya itu mungkin kalau kita bisa bersukacita senantiasa. Jika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya hingga menghasilkan buah Roh Kudus, dan kemudian kita membangun kedisiplinan diri, ya, dan mengelola diri dengan baik, ya, seperti olahraga, doa, tadi jalan-jalan, menikmati pemandangan, menikmati berjemur di bawah matahari, maka kita akan bisa menikmati kehidupan. Ya, bagaimana kita tahu menikmati kehidupan dengan baik. Nah, oleh karena itu, ya, ternyata kita bisa bersukacita senantiasa. Ya, yang terakhir, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa hambatan yang seringkali membuat kita gagal untuk kita bisa bersukacita senantiasa. Ya, jika sukacita itu adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan, berarti saat kita menjauh dari Tuhan, sesungguhnya kita kehilangan sukacita itu. Atau kita hanya memiliki sukacita yang semu. Ya, waktu kita jauh dari Tuhan, kita tidak punya sukacita sejati yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oke, kita mungkin bisa bersukacita nonton lawakan sesaat, kita tertawa-tertawa sebentar, tapi sesudah itu kita kehilangan sukacita. Sukacita sejati itu hanya kita temukan di dalam hubungan relasi kita yang intim dengan Tuhan. Hasil dari buah Roh Kudus. Jadi waktu kita jauh daripada Tuhan, atau Galatia 5 ayat 16 dikatakan sampai ke ayat yang ke-24 dikatakan, kalau kita mengikuti keinginan-keinginan daging dengan pesta pora, oke, kita bisa sukacita sesaat. Tetapi itu sukacita yang semu sekali. Ya, oleh karena itu kita perlu selalu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan untuk bisa mengalami sukacita sejati dan tidak terhambat
kita tidak kehilangan sukacita sejati itu. Ya, yang kedua, seringkali fokus kita terhadap masalah. Ya, waktu masalah itu penuh atas pikiran dan perasaan kita, hasilnya apa? Hasilnya kita khawatir. Ya, hasilnya kita takut, hasilnya kita cemas, hasilnya kita bimbang. Apakah Tuhan menolong atau tidak? Ya, itu semua merampas sukacita kita di dalam Tuhan, merampas sukacita kehidupan kita, kekuatan di dalam hidup kita. Seperti di pandemik ini khususnya Tuhan, memang benar banyak masalah yang sedang terjadi. Masalah mungkin kita dengar tetangga kita kiri kanan kena pandemik, kita menghadapi keadaan ekonomi yang tidak mudah, usaha yang tidak mudah, bahkan mungkin ada banyak yang menghadapi PHK ya selama PPKM yang berbulan-bulan yang terus diperpanjang ya, sementara usaha juga begitu sulit ya. Kalau kita dipenuhi dengan khawatir, takut, cemas, itu membuat sukacita kita hilang karena berganti dengan emosi-emosi negatif. Bukan itu saja, imun kita juga menjadi melemah ya. Oleh karena itu, mari kita berfokus bukan pada masalah. Benar masalah ada, tapi berfokuslah kepada Allah kita, Allah yang besar, yang memiliki langit dan bumi, yang mampu menyelesaikan masalah kita. Ya, waktu kita berfokus, mata kita terarah kepada Tuhan. Saya teringat cerita Petrus. Waktu murid-murid sedang ada di sebuah perahu di tengah badai kehidupan, mereka perahunya hampir tenggelam. Tuhan datang berjalan di atas air. Ya, sempat mereka kaget dan berkata, hantu ya. Tapi Petrus sempat berkata, Tuhan, kalau benar itu Engkau Tuhan, bawalah aku untuk bisa berjalan di atas air. Benar. Petrus, kemudian Tuhan berkata, kemarilah. Ya, Petrus keluar dari perahunya. Dia melangkah di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Tapi waktu matanya sedang terarah kepada Yesus, dia mampu berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai merasakan ada gelombang-gelombang di bawah kakinya, gelombang badai itu, dia kemudian mulai mengarahkan mata kepada gelombang itu. Dia mulai ketakutan dan hampir saja tenggelam. Puji Tuhan, Tuhan ambil tangannya. Ya, lihat, kalau mata kita terarah kepada Tuhan, Allah kita yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, yang mampu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, maka kita tidak akan berfokus pada masalah. Kita bersukacita kepada Allah yang besar. Ya, yang ketiga, hambatannya adalah kita seringkali tidak memelihara tubuh kita dengan baik. Ya, ingat tadi 4 hormon kebahagiaan itu Tuhan simpan di dalam tubuh kita. Saya melayani di bidang counseling. Sesudah khususnya beberapa teman yang insoman, ya mengalami kena COVID, mereka malahan masuk kepada depresi. Ya, kenapa? Karena mereka mulai dengan berbagai macam ketakutan, dan kemudian mereka mulai tidak memelihara tubuh dengan baik untuk bisa berjemur, untuk bisa berolahraga, mulai menggerakkan badan, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tadi saya sudah sampaikan, khususnya orang-orang yang mengalami depresi, mereka kekurangan hormon dopamin dan serotonin. Energi mereka kehilangan, habis di situ, ya. Nah, itulah makanya kita perlu. Saya juga mengalami kena COVID. Ya, jadi saya tahu rasanya badan ini lemes, badan ini tidak enak, tapi sekuatnya saya berjemur, sekuatnya saya mulai belajar jalan pagi, ya. Saya mulai belajar untuk melakukan aktivitas kecil-kecil walaupun lebih cepat untuk letih, ya. Kita perlu melatih tubuh kita dan jangan diikutin. Misalnya rasa jadi malas, ya. Ada beberapa yang mengatakan, kok rasanya jadi malas? Ya iya, orang habis bau bayi sakit juga memang lemah dan kemudian rasanya malas badan itu untuk digerakkan. Tapi kita perlu melatih tubuh kita dengan baik. Ya,
Oleh karena itu marilah jemaat Tuhan yang terkasih, kita belajar. Kita sudah belajar 3 poin bagaimana Tuhan menyuruh, meminta kita untuk selalu bersukacita senantiasa. Dan ternyata Tuhan sudah taruhkan kesanggupan melalui rohnya, melalui hormon-hormon yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita untuk kita bisa bersukacita senantiasa. Ya, kemudian mari kita atasi setiap hambatan-hambatan yang ada. Pada akhirnya sebagai aplikasi saya ingin biar mengajak semua jemaat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mari kita penuhi hati kita dengan sukacita daripada Tuhan yang akan menyembuhkan tubuh kita, yang akan menyembuhkan jiwa kita, yang menyembuhkan roh kita. Dan jangan biarkan apapun mencuri sukacita kita, khususnya sukacita sejati yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini khususnya Tuhan, di tengah begitu banyak krisis di tengah kehidupan yang ada, kami sangat-sangat membutuhkan sukacita sejati daripada Tuhan. Kalau masih ada yang sedang bergumul khususnya dengan sakit penyakit saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah sukacita sejati daripada Tuhan, hasil hubungan intim dengan Engkau yang dikerjakan oleh Roh-Mu Tuhan akan mengalir Tuhan di dalam mereka. Sukacita itu akan membawa kesembuhan di dalam tubuh mereka. Kalau mereka Tuhan yang sedang Tuhan bahkan sedang masuk di dalam keadaan kondisi tertekan Tuhan, mungkin juga bahkan di dalam depresi, inilah waktunya Tuhan juga melawat mereka dengan kasih-Mu, dengan sukacita daripada Tuhan, agar mereka menikmati kasih dan sukacita Allah mengalir penuh Tuhan, untuk membawa pikiran dan hati mereka yang dipenuhi sukacita menjadi energi, menjadi kekuatan Tuhan di dalam jiwa mereka untuk punya daya juang atas kehidupan ini. Demikian juga Tuhan di dalam roh mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi semakin kuat melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Dan terima kasih buat sukacita yang melimpah-limpah yang Tuhan limpahkan atas seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Saudara-saudari bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Juga bisa memasukkannya di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan atau langsung menghubungi bendahara gereja. Sambil persembahan kita jalankan, kita menaikkan pujian, kita memuji namanya. Kita nyatakan syukur kita kepadanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang setia, yang selalu mempedulikan kami dan tahu apa yang terbaik bagi kami dan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai dengan hari ini, meskipun di tengah suka dan duka, kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas diri kami, atas keluarga kami, atas usaha pekerjaan kami, atas studi kami, dan semua apa yang kami lakukan. Tuhan, kami juga mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami yang begitu melimpah. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan memberkatinya dan memakai persembahan ini untuk jadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan yang kami kerjakan di gereja ini. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau memberkati mereka dengan limpah, dengan sukacita yang melimpah, dengan kasih kebahagiaan yang melimpah di tengah-tengah keluarga mereka. Kau memberkati anak-anak mereka, baik yang di dalam masa pertumbuhan maupun yang ada di bangku studi. Engkau memberkati. Kau memberkati usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Berikan mereka semangat sukacita di dalam mengerjakan semuanya itu. Dan kami percaya segala jerih lelah mereka, apa yang mereka usahakan tidak sia-sia karena mereka mengusahakannya bersama dengan Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu ke atas apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Mungkin itu pergumulan dalam persoalan permasalahan ekonomi. Mungkin itu pergumulan di dalam keluarga mereka. Atau mungkin ada di antara jemaat-Mu yang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Atau juga sedang menghadapi perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang sulit. Ya Tuhan, Engkau Allah, sumber pertolongan kami. Tempat kami berharap. Ya Bapa, kami berharap kepadamu. Engkau kiranya turun tangan, memberikan pertolongan kepada jemaat Tuhan, kepada kami semua yang saat ini sedang bergumul. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, atau keluarga mereka yang sedang lemah tubuh. Tuhan, Engkau kiranya memberikan kesembuhan daripadamu ke atas mereka yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami memohon berkat untuk bangsa kami ya Tuhan. Berkat atas pemimpin kami dan juga pemerintahan bangsa Indonesia. Supaya melalui pengabdian mereka bagi bangsa ini ada banyak kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Yang juga boleh kami alami, kami rasakan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa ini. Kami juga memohon pertolongan Tuhan. Terus menjaga bangsa kami ini ya Tuhan. Berikan keamanan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Jaga bangsa kami ini ya Tuhan dari upaya-upaya yang ingin mengacaukan bangsa kami ataupun yang ingin menghancurkan kedamaian, kesatuan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Engkau yang menopang gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang menopang jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga di masa sulit sekalipun kami boleh tetap kuat. Kami boleh tetap berdiri dengan teguh. Kami boleh tetap setia. Kami boleh melihat tuntunan tangan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk sekolah yang Tuhan percayakan di tempat ini. Sekolah Metodis Pangkalan Berandan. Bapa di dalam surga, Engkau yang menjadi pimpinan di sekolah ini,
Kau yang memimpin guru-guru di dalam mengajar, Kau yang memimpin semua staf, Engkau juga yang memimpin semua siswa. Kau yang mengajar siswa, mengajari mereka kebenaran, dan mereka juga boleh diajari kasih daripada Tuhan melalui guru-guru yang mengajar, melalui setiap pengajaran yang diberikan kepada mereka, perhatian yang diberikan kepada mereka. Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian sesiap wan ko wan min, chi seng chan mei bu tse seng lin, san wei iti tung rong tung chun, wan yu che yen wan fu se pen. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa Surgawi, persekutuan, perlindungan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, turun atas kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.